Halo Sagitarius, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya ini bacaan untuk Sagitarius Sun Moon Rising and Venus. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate dan yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, update dari pergerakan langit untuk minggu depan 18 Mei sampai 24 Mei. Di 18 Mei Merkuri konjang Uranus. Jadi planet Merkuri ini berada satu titik bersama planet Uranus ya. Merkuri ini planet komunikasi dan Uranus ini adalah planet disrupsi dan pemberontakan rebel gitu ya. Jadi intinya di sini nanti akan banyak berita-berita mengejutkan dari banyak aspek ya, dari banyak sumber gitu ya, dari media massa, dari terkait media online, lalu kemudian apapun itu sumbernya ya, lalu kemudian ini juga nantinya akan memicu munculnya ide-ide baru ya, ide-ide banyak bermunculan ke permukaan gitu ya, sudut pandang baru gitu ya, yang notabene di sini sudut pandang itu yang sebelumnya belum belum pernah kita terpikirkan gitu ya. Lalu kemudian di 18 Mei ini otak kita ini seperti ditingkatkan gitu ya kemampuannya gitu ya, terkait kita lebih pada lebih bisa berpikir secara logis, analitis, lalu kita pun juga menjadi lebih kritis dalam menyikapi informasi-informasinya. Hanya saja teman-teman ya, hindari bersikap reaktif ya teman-teman ya, teman-teman Sagittarius di sini ya. Jadi apapun informasinya kita telaah dulu, kita terima dulu, kita telaah dulu, lalu kemudian baru kita memutuskan untuk mengambil langkah apa selanjutnya ya. Dan di sini ide-ide tersebut dan kemampuan otak kita yang lagi ditingkatkan sama semesta gitu ya, itu kalau tidak disalurkan itu bisa menimbulkan kecemasan ya, kecemasan lalu kemudian rasa tidak tenang gitu ya, restless gitu ya, ketika itu tidak tersalurkan. Oleh karena itu ini sangat baik sekali teman-teman Sagitarius di sini untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan, ide, lalu kemudian atau misalnya bikin artikel atau bikin konten gitu ya. Dan ini juga baik juga untuk waktunya untuk berkomunikasi gitu ya. Kita lampiaskan saja, bukan kita lampiaskan ya, tapi lebih pada kita sampaikan kepada orang-orang yang bisa kita percaya gitu ya, apapun yang menjadi unek-unek kita, yang menjadi ganjalan hati dan ganjalan pikiran kita gitu ya, aspirasi kita di sini ya. Oke, di 18 Mei itu juga ada Mars masuk ke Taurus. Jadi intinya Mars di sini meninggalkan rumahnya di Aries dan mulai berjalan masuk ke Taurus. Di sini teman-teman akan mulai bersemangat untuk membangun fondasi yang sifatnya jangka panjang. Jadi yang sebelumnya Mars di Aries itu kalian menggebu-gebu untuk memulai sesuatu, merencanakan sesuatu. Di sini kalian mulai bersemangat untuk ya memikirkan infrastrukturnya ya, mulai tertarik pada katakanlah kalian punya usaha, kalian mulai memikirkan usahanya ini mau dilakukan, ditempatkan di mana, dan kalau sudah ketemu nanti pengen catnya bagaimana, warna bangunannya bagaimana, lalu kemudian neon box apa segala macam yang perlu dipersiapkan, kendaraan-kendaraan niaga dan peralatan-peralatan untuk usaha perdagangan di sini mulai kalian kalibrasi ulang, mulai kalian perbaiki gitu ya, mulai kalian servis lagi. Jadi intinya lebih berfokus pada infrastruktur yang nantinya akan berfungsi positif bagi kita gitu ya, akan membawa dampak positif bagi kita untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Dan di sini kita akan semakin lebih berfokus pada kesehatan kita akan lebih berstamina gitu ya. Lalu kemudian kita akan lebih bertekun lagi dalam mengusahakan apapun itu usahanya ya, karena Taurus di sini prinsipnya adalah energi yang suka sekali mulai dari nol kemudian menanjak 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 hingga akhirnya sukses gitu ya. Jadi Taurus itu tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya instan gitu ya. Jadi inginnya itu yang diusahakan dari nol dan butuh usaha karena itu kepuasan tersendiri gitu ya. Lalu kemudian 19 Mei Venus masuk ke Cancer. Nah, ini kembali lagi ini Venus adalah planet
cinta gitu ya, dan Cancer di sini adalah zodiak yang melambangkan perlindungan, protektif gitu ya terhadap apa yang dia sayangi. Jadi intinya di sini energi Venus masuk ke Cancer di sini adalah melembutkan energi dari Merkuri Uranus duo itu tadi ya. Merkuri yang setitik dengan Uranus itu tadi yang notabene meledak-ledak, tajam dan kritis gitu ya. Di sini kita akan lebih semakin tertarik, semakin ke arah akhir minggu kita akan semakin tertarik untuk fokus melindungi energi kita dari informasi-informasi dari luar gitu ya, dan lebih berfokus pada apa yang kita punya di sini ya. Dengan adanya Cancer di sini, apa yang kita punya di situ lebih pada orang-orang yang kita sayang gitu ya, dan kita akan lebih semakin terdorong untuk terbuka gitu ya. Keinginan-keinginan untuk curhat itu akan semakin 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 kuat gitu ya, dan dari curhat itu juga bisa jadi dengan adanya Merkuri yang setitik dengan Uranus akhirnya memunculkan banyak spiritual awakening di situ ya, kesadaran-kesadaran yang notabene kita tidak lihat sebelumnya gitu ya. Lalu tanggal 20 Mei matahari mulai masuk di Gemini ya, ini Gemini season ya. Ya ini bagi teman-teman zodiak yang lain tentunya juga akan terpengaruh di sini. Kita akan semakin lancar berkomunikasi, lalu kita semakin terdorong untuk menggali ide-ide baru, proyek-proyek baru, rasa penasaran itu mulai banyak timbul gitu ya, dan kita diminta untuk, dan kita nanti akan lebih adaptif di lingkungan sosial gitu ya, dan ini waktu yang bagus untuk eksplorasi hal-hal yang baru, lalu kemudian ya itu tadi ya, menulis artikel atau membuat konten gitu ya, apapun itu ketertarikan kalian gitu ya lah. Dan di sini juga intinya bagi teman-teman Sagittarius yang di sini menjadi orang dengan bidang ilmu pendidikan gitu ya, entah kalian guru, trainer ataupun dosen gitu ya, pengajar gitu ya, di sini waktu yang tepat untuk proses belajar mengajar dan mentransfer ilmu intinya di sini ya, melalui komunikasi-komunikasi yang ringan ya. Oke, itu sedikit update dari langit untuk minggu ke depan 18 Mei sampai 24 Mei. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke energi Sagittarius. Mohon bantuan semesta bagi teman-teman Sagittarius di sini. Energi apa yang paling menonjol selama 1 minggu ke depan? Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Sagittarius, energi kalian attachment, ikatan ya, attachment. Jadi di sini itu tampak ada gambar seorang wanita menggunakan jubah putih dan dia terikat pada satu tiang pasak gitu ya, dan dia seperti memegang sebuah topeng gitu ya. Jadi di sini saya merasakan ada energi Seven of Cups, lalu kemudian ada energi The Devil gitu ya, dengan adanya attachment di sini. Lalu kemudian ada energi Five of Swords, Seven of Swords gitu ya, manipulasi gitu ya, apapun itu. Oke, mari kita lihat masuk lebih lanjut ke What's the Tea terkait ikatan apa ini. Semesta mohon bantuan bagi teman-teman Sagittarius di sini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Terima kasih semesta. Oke, let's shuffle the deck, split the deck. Untuk teman-teman Sagittarius di sini kalian mendapatkan Super Size Me. Oke. Doing too much, excessive overindulgence. Ya, ini ya. Ya, tampaknya ini attachment yang kaitannya dengan
ya the devil ya, the devil energi di sini overindulgence. Saya merasakan ada energi Nine of Pentacles juga, ada energi the Empress juga. Ya, ini ada seperti energi terlalu berlebihan ya. Jadi attachment, ikatan seperti kecanduan gitu ya, kecanduan untuk makan, kecanduan untuk merokok, kecanduan apapun itu bentuknya ya, substance, seks, atau bisa jadi di sini duit gitu ya, kemewahan gitu ya. Overindulgence di sini adalah bisa jadi energi yang terlalu berlebihan gitu ya. Dan ini didasarkan atas ikatan ya, sesuatu hal yang nyandu gitu ya, yang tidak bisa lepas gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot untuk teman-teman Sagittarius di sini. Oke, semesta mohon bantuan 3 energi untuk teman-teman Sagittarius di sini. Oke, sekali lagi. Ya, di sini saya merasakan adanya energi stressful ya. Stres sehingga kalian akhirnya overindulgence atau melampiaskannya dalam bentuk yaitu ya pelarian ke substans, merokok atau apapun itu ya pelariannya. Oke. Untuk Sagittarius, energi pertama di sini Four of Swords. Energi kedua Five of Pentacles. Energi ketiga adalah Ten of Wands. Bottom of the deck, Three of Swords. Wow. Ada energi sakit hati ya di sini ya, teman-teman Sagittarius di sini ya. Mungkin dari sakit hati ini tampaknya ada sebuah ikatan ya, kan seperti tidak bisa lepas dari seseorang gitu ya, atau bisa jadi kalian ini sudah lepas dari seseorang gitu ya, dan sakit hati, lalu kalian melampiaskannya ke hal yang lain gitu ya, melampiaskan stressful kalian ini ke hal yang lain dengan adanya energi Three of Swords di sini, attachment dan supersize me, doing too much, excessive overindulgence. Jadi di sini kalian terlalu, saya juga merasa ada terlalu terlalu people pleasing gitu ya, terlalu melekatkan diri pada sesuatu gitu ya, terlalu melekatkan diri pada seseorang, akhirnya kalian ketika disakiti orang itu kalian sakit hati gitu ya, macam-macam energi itu. Oke, lalu di energi pertama kalian mendapatkan energi Four of Swords ya. Four of Swords ini rest and rejuvenation di sini ya. Untungnya di sini kalian mulai masuk ke healing gitu ya, jadi tampaknya di sini proses sakit hati itu sudah terjadi di masa lampau, apapun itu ya, dan kalian sekarang dalam proses healing, proses rest and rejuvenation gitu ya. Dan di sini tampaknya ya kalian seperti masih berlarut-larut gitu ya, dengan adanya energi kedua di sini Five of Pentacles, di sini berlarut-larut, tenggelam dalam kesedihan gitu ya. Five of Pentacles di sini kalian seperti menyendiri, lalu kemudian menarik diri gitu ya. Padahal sebenarnya ya ada kesempatan untuk masuk ke dalam gereja ini atau rumah ini gitu ya, atau tempat ibadah ini, dan kalian bisa mendapatkan kehangatan dan cinta yang kalian perlukan gitu ya. Tapi karena di sini kalian di sini memilih untuk tinggal di luar gitu ya. Gitu. Lalu kemudian, dan ini sudah cukup membebani kalian gitu ya, sampai akhirnya kalian itu tidak bisa melihat ke depan gitu ya, dengan adanya Ten of Swords di sini. Orang ini saking banyaknya memegang wands gitu ya, Ten of Wands di sini ya,
Sini orang ini sampai nggak bisa, sampai ketutupan mukanya gini ya, sampai ketutupan mukanya dan nggak bisa melihat ke depan gitu ya. Jadi intinya orang ini sudah terbeban sekali gitu ya, sudah terbeban sekali. Yang intinya sebenarnya ketika kalau misalnya dia meletakkan bonds ini dan kemudian dia beristirahat sejenak, maka dia bisa melihat bahwa dia sudah sampai pada lumbung padinya gitu ya, sudah sampai pada garis finish sebenarnya ya, sedikit lagi gitu ya. Dan intinya five of one di sini adalah energi yang beban gitu ya. Berlebihan kembali lagi dengan tadinya adanya energi super size me gitu ya. Jadi ini tampaknya energi eksesif sekali, energi yang terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, terus akhirnya kalian meluapkan itu dalam sebuah katarsis gitu ya, entah itu berupa makan, rokok, seks, judi, lalu kemudian apapun itu bentuknya ya, ikatannya ya. Jadi kalian berlebihan melakukan itu. Oke, mari kita masuk lebih lanjut menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta bagi teman-teman Sagittarius di sini. Iya, energinya lelah sekali ya ini ya, energinya lelah sekali dan kalian seperti ya tampaknya tidak bisa lepas gitu ya. Tidak bisa lepas dari apapun ini yang membuat kalian nyaman sebenarnya ya, teman-teman ya, untuk sementara, tapi ya ini sifatnya buruk ya. Sifatnya buruk. Jadi sebaiknya ya jangan diteruskan gitu ya. Semoga ini ada kartu temperance di sini yang keluar. Harapannya dengan adanya kartu temperance, kartu the justice gitu ya, kalian bisa menyeimbangkan energi kalian. Tapi tidak tahu lagi, kita lihat saja lebih lanjut. Oke, Sagittarius. Mari kita lihat Four of Swords di sini. Kalian mendapatkan Seven of Cups. Ya, jelas tadi ya, attachment tadi ya, dengan adanya wanita yang menggunakan, yang sedang memegang topeng gitu ya. Seven of Cups di sini memegang topeng, istilahnya di sini adalah confusion, kebingungan gitu ya. Lalu kemudian ada energi Nine of Pentacles. Lalu kemudian Page of Cups. Ya, Four of Swords dengan Seven of Cups di sini itu lebih pada ya kalian lagi pondering ya, lagi memikirkan ini gitu ya, lagi memikirkan ini sambil healing gitu ya, kira-kira ya apa yang sudah terjadi pada diriku gitu ya, apa salahku gitu ya, apa yang sudah kulakukan apa, atau apa yang intinya masih kebingungan di sini terkait sakit hati di masa lalu gitu ya, sambil kalian rest and rejuvenate di sini. Dan Four of Swords ini diklarifikasi juga dengan energi Nine of Pentacles di sini. Nine of Pentacles di sini ya kalian seperti mendapatkan rezeki sih memang, tapi bukan rezeki, tapi lebih padanya Nine of Pentacles ini lebih pada kalian itu seperti hidup di sangkar emas gitu ya. Seperti hidup di sangkar emas. Keberlimpahan banyak di sekitar kalian, tapi ya kalian lagi sakit hati gitu ya. Tampaknya ada seseorang atau ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ada Pentacles ke-10 yang hilang gitu ya dari dalam diri kalian atau dari dalam kehidupan kalian. Dan ini kalian benar-benar pondering sekali, benar-benar sambil berpikir sekali, sambil rest and rejuvenate. Saya membayangkan kalian ini sedang tidur di ranjang kalian, lalu kalian lagi bengong gitu ya, lagi memikirkan gitu ya, apa yang sudah terjadi. Lalu kemudian Four of Swords di sini ada energi Four of Swords diklarifikasi dengan Page of Cups gitu ya. Jadi intinya Page of Cups di sini ada sesuatu yang baru, emosi atau feeling ini baru ya teman-teman, belum pernah kalian rasakan sebelumnya gitu. Bisa jadi Page of Cups di sini intinya kalian mengandai-andai ya, mengandai-andai, coba saja kalau misalnya aku tidak melakukan itu di masa lalu, mungkin aku masih bersama orang itu gitu ya. Jadi intinya di sini
seperti dreamy energy gitu ya dengan adanya Page of Cup di sini. Bisa jadi kalian di masa lalu berurusan dengan orang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces ya, water sign gitu ya dengan adanya Page of Cup di sini. Oke, mari kita klarifikasi Five of Pentacles. Mohon bantuan semesta untuk teman-teman Sagittarius di sini. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semesta. Five of Pentacles di sini diklarifikasi dengan the Moon. Oke, lalu kemudian the Lovers. Lalu kemudian Ace of Wands. Iya, Five of Pentacles di sini ya saya merasakan di sini ada energi seperti kalian seperti membayangkan seseorang ya ketika sebelum tidur, ketika kalian sendirian gitu ya, tampaknya ini bisa jadi orang yang single maupun tidak single ya, siapapun itu ya, laki perempuan, kalian membayangkan seseorang di sini di tempat tidur dan iya membayangkan sedang berhubungan seksual ya, ketertarikan fisikal di sini ya dengan adanya Ace of Wands di sini. Jadi ini tampaknya seseorang di masa lalu gitu ya. Seseorang di masa lalu yang mungkin meninggalkan kalian atau yang jauh dari kalian di sini ya. Seperti ada pembatas antara kalian dan orang ini gitu ya, dan kalian terbatas jarak dan waktu, mungkin bisa jadi orang ini tinggal di luar kota atau gimana, lalu kemudian kalian seperti yaitu ya membayangkan ketika sebelum tidur gitu ya, kalian berhubungan dengan orang ini gitu ya. Oke, Five of Pentacles diklarifikasi dengan the Moon gitu ya. Intinya the Moon di sini adalah sebuah ketakutan, ilusi gitu ya. Intinya ilusi ini kembali lagi hanya ada di pikiran kalian. Five of Pentacles di sini dia hanya perlu berfokus pada intinya orang ini masih punya apa ini ya namanya ya, tongkat atau teken gitu ya untuk bisa berjalan gitu ya, dan perempuan ini juga punya selimut yang menyelimuti tubuhnya gitu ya, meskipun di luar cuaca dingin dan bersalju gitu ya. Jadi intinya di sini kita harus berpikiran bahwa ya masih ada yang kita punyai kok, masih ada yang menjadi kekuatan kita yang bisa kita pergunakan gitu ya. Jadi tidak perlu merasa diabaikan oleh semesta gitu ya. Kita hanya perlu masuk ke gedung ini, dan di gedung ini nanti di dalamnya nanti kita mendapatkan cinta dan makanan yang dibutuhkan. Intinya gitu. Jadi terlibat saja teman-teman, jangan menjauh dari teman-teman atau jangan menjauh dari sosial. Ya lebih pada kita di sini diminta untuk banyak-banyak bergaul meskipun kondisi kita itu lagi healing gitu ya. Mungkin dengan mohon maaf, mungkin dengan kita berkomunikasi dan menjalin komunikasi sama teman gitu ya, kita bisa curhat gitu ya, dan sedikit meringankan beban di hati kita gitu ya. Dan akhirnya kita tidak terlalu overindulgence atau terlalu tenggelam lebih dalam kesedihan gitu ya. Dan temun di sini lebih pada ilusi, kita diminta untuk intinya keep going teman-teman, jangan berhenti ya. Jangan berhenti, carilah bantuan gitu ya. Carilah bantuan siapapun itu, orang yang kalian percayai, orang-orang kerabat terdekat kalian yang kalian sayangi gitu ya. Ajak mereka bicara, ajak mereka untuk mendengarkan keluh kesah kalian. Tidak perlu takut ya. Jadi intinya temun di sini juga ada energi ketakutan gitu ya. Intinya ketakutan itu hanyalah ilusi gitu ya. Nah, nantinya
dari kalian mengkomunikasikan itu, kalian nanti akan mendapatkan sebuah keputusan gitu ya. Kalian akan di sini memutuskan sesuatu dengan adanya energi The Lovers gitu. The Lovers ini memang kadang-kadang energi menemukan seseorang yang kalian cintai gitu ya. Mungkin dengan kalian curhat, ternyata orang yang kalian curhat itu ternyata juga menaruh hati gitu ya. Itu bisa saja ya. Itu dengan adanya energi The Lovers gitu ya. Lalu kemudian The Lovers ini juga bisa terkait decision sebenarnya intinya ya. Sesungguhnya The Lovers ini ya, kalian di sini seperti membuat keputusan yang didasarkan atas keselarasan antara energi feminin dan maskulin kalian gitu ya, dan kalian seperti diarahkan oleh semesta itu sendiri untuk memilih itu gitu ya. Lalu kemudian Five of Pentacles juga diklarifikasi dengan Ace of Wands ya, ini Maxwell energi tadi yang saya jelaskan teman-teman ya. Itu lalu bisa jadi juga ya karena kalian menemukan seseorang ini dengan adanya energi The Lovers yang tadi saya jelaskan, itu mungkin ya ujung-ujungnya berakhir di ranjang gitu ya, atau istilahnya kalian seperti mendapatkan sesuatu hal yang baru, ide baru gitu ya, atau ternyata kalian menyadari bahwa oh ternyata kamu suka sama aku selama ini kan gitu kan. Jadi intinya energi yang ternyata disadari setelah kalian curhat gitu ya. Jadi intinya di sini jangan menutup diri teman-teman. Intinya di sini uh, Venus mulai masuk ke Cancer nanti ya 19 Mei, dan intinya tanggal 21, 20, 21 nanti juga mulai masuk ke ranahnya Gemini. Di situ nanti kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih mudah untuk menyampaikan segala sesuatunya dengan ringan, bisa mudah untuk flirting-flirting gitu ya dengan adanya energi Gemini. Dan Venus masuk ke Cancer, kita diminta untuk membicarakan ini dengan masalah apapun ini dengan orang yang terdekat kita gitu ya, sahabat maupun keluarga gitu ya. Dan dari situ kita seperti mendapatkan ide-ide baru dengan adanya Ace of Wands. Oke semesta, mari kita klarifikasi Ten of Wands di sini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, Ten of Wands di sini diklarifikasi dengan Eight of Swords, ya itu ya. Eight of Swords, lalu kemudian Five of Pentacles keluar lagi teman-teman ya. Lalu kemudian Two of Cups, yaitu ya, Two of Cups. Oke, bottom of the deck, The Magician. Gitu ya, jadi intinya The Magician di sini adalah tampaknya kalian seperti memanifestasikan sesuatu. Jadi cukup hati-hati ya teman-teman ya, Sagittarius ya, terutama ya. Magician di sini adalah manifestor energi teman-teman. Kalian memanipulasi energi. Semakin lama kalian berkutat dan berkecimpung di overindulgence, apapun ini energinya ya, dan tentunya saya merasakan ini energi negatif gitu ya, itu semakin kalian membuat kenyataan lubang kesedihan kalian sendiri ya. Intinya jadi hati-hati ketika di semesta itu, urusannya itu adalah ketika kita memancarkan sesuatu, maka itulah yang akan kembali pada kita. Jadi bayangkan saja kalau misalkan teman-teman Sagittarius di sini memancarkan sebuah energi kesedihan, lalu kemudian kalian mabuk-mabukan, lalu kemudian overindulgence dengan rokok atau apapun itu ya bentuknya ya, itu yang ada malah kalian semakin diberikan kesedihan gitu ya sama semesta. Jadi kalian memancarkan kesedihan, semesta memahaminya, oh ternyata teman-teman Sagittarius ini minta kesedihan, oke tak kasih kesedihan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya teman-teman Sagittarius ya. Ingat,
Kalian di sini energinya itu cukup besar. Jadi ada sesuatu yang kalian manifestasikan di sini yang saking sedihnya kalian sampai kalian ingin memanifestasikan sesuatu di sini. Jadi jangan sampai hal itu kembali ke kalian itu dalam bentuk manifestasi yang justru malah menghancurkan kalian ya. Itu. Lalu kemudian eh, bisa juga dengan adanya energi The Magician di sini kalian berusaha untuk, ya, saya menangkap di sini adanya energi kalian memanifestasikan sebuah hubungan yang baru gitu ya. Dengan adanya kalian berlarut-larut dalam kusir. Jadi namanya gini loh, kalian tuh seperti apa ya? Uh, Terus-terusan berkeluh kesah pada seseorang dengan harapan orang itu akan memperhatikan kalian. Sebaiknya ya kembali lagi jangan lakukan itu ya. Itu PT energi ya. Itu tidak akan semakin membuat kalian memanifestasikan orang itu dengan benar, malah yang ada malah sebaliknya gitu ya. Semesta memahami kalian bahwa kalian ingin kesedihan, akhirnya membuat orang itu malah menjauh dari kalian. Gitu ya. Jadi hati-hati ya dengan permainan energi ini ya. Jangan terlalu lama-lama berkecimpung di kesedihan ya. Lalu kemudian energi ketiga tadi Ten of Wands diklarifikasi dengan Eight of Swords. Ya itu tadi ya, ikatan ya. Kalian di sini ikatan itu sudah cukup terbeban sekali, sudah cukup membebani kalian sekali dengan adanya beban ini ya. Ini mengikat kalian ya, tadi energi ada energi attachment di sini sama saja ya. Orang ini terikat gitu ya. Tangannya terikat gitu. Jadi istilahnya di sini terikat, dan dengan adanya topeng di sini itu lebih, sebenarnya saya merasa bahwa ini energi yang tidak nyata teman-teman ya. Beban ini tidak nyata. Kalian bisa kok memilih untuk bahagia. Kalian bisa kok untuk memilih tidak memikirkan kesedihan ini apapun itu. Cuman kalian tidak mau aja. Gitu loh. Jadi akhirnya munculnya berupa over excessive itu tadi. Gitu. Coba kalau misalnya kalian ingin melupakan ini, benar-benar tulus ikhlas melepaskan apapun itu sakit hati kalian di masa lalu dan memilih untuk move on gitu ya, tentunya hal ini tidak perlu terjadi gitu ya. Dan sebenarnya nasihat di balik Ten of Pentacles, Ten of Wands di sini adalah dia cukup meletakkan 10 wands yang ada di depannya gitu ya. Lalu kemudian Eight of Swords di sini sebenarnya dia pun sendiri juga didekatkan pada sebuah pedang gitu ya, ikatan di tangannya gitu ya. Jadi kalau misalnya digesek-gesekkan ke pedang itu juga ya ikatan itu nanti akan lepas gitu ya. Jadi intinya di sini tidak hampir ke devil energy ya teman-teman ya. Jadi yang namanya attachment itu ya cuman kita yang bisa melepaskan gitu. Dan kebanyakan ikatan itu terbentuk dari uh, pemikiran kita sendiri gitu ya. Yang notabene itu sebenarnya tidak perlu gitu ya. Itu jadi hati-hati teman-teman Sagittarius di sini ya. Komunikasikan kalau perlu ya. Apapun itu komunikasikan, sampaikan gitu ya. Lalu kemudian Ten of Wands di sini juga diklarifikasi dengan Five of Pentacles gitu ya. Jadi kalian merasa terbeban di sini dengan apapun itu, tapi kalian tidak mau minta tolong gitu ya. Padahal intinya di sini kalau misalnya kalian minta tolong dengan orang-orang yang ada terdekat di kalian, kalian pun juga pasti akan dibantu kok. Sedikit banyak bantuan yang mereka berikan itu nantinya juga ya akan meringankan. Mungkin hanya sekedar curhat pun, mendengarkan keluh kesah kalian itu kan lumayan meringankan ya, lumayan meringankan isi hati gitu loh. Jadi jangan takut untuk intinya menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kalian gitu ya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan juga gitu ya, menyampaikan keluh kesah kalian ini gitu ya. Selama kalian niatnya adalah untuk ya untuk healing, untuk sekedar curhat, it's okay gitu ya. Tapi kalau kalian ingin memanifestasikan seseorang dengan kalian berusaha untuk memancarkan petty energi supaya kalian diperhatikan orang ini, ya jangan gitu ya. Yang ada malah kalian dijauhi. Lalu kemudian Ten of Wands di sini diklarifikasi juga dengan Two of Cups. Gitu ya. Intinya di sini saya merasa bahwa ya kalian nantinya pun akan mendapatkan seseorang gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Jadi intinya di sini
apa ya? Saya merasakan di sini ada kalian itu punya beban gitu ya. Tapi kalian tanggung sendiri, kalian rasakan sendiri, kalian stres sendiri, lalu kalian melampiaskannya dengan sesuatu hal yang negatif, akhirnya kalian kecanduan dan keterikatan gitu ya. Tapi sebenarnya di sekeliling kalian itu ada orang yang mau bantuin. Gitu. Tinggal kalian mau apa enggak, mau melihat orang ini apa enggak, mau mengizinkan orang ini untuk masuk ke kehidupan kalian dan membantu kalian apa enggak gitu ya. Intinya itu. Kalau iya ya kalian akan tersembuhkan gitu ya dengan adanya Three of Swords di sini, maka nanti pun akan healing gitu ya, dan kalian di sini nantinya akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, bebas dari ikatan itu tadi ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta untuk teman-teman Sagittarius di sini. Mohon bantuan semesta, 3 saran untuk teman-teman Sagittarius di sini yang sedang terbeban, apapun itu bebannya. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Saran dari semesta untuk teman-teman Sagittarius yang pertama, Eight of Swords. Wah, ya kan? Kalian diminta untuk ya itu tidak nyata teman-teman ya Sagittarius ya. Lalu kemudian Ace of Pentacles. Lalu kemudian Queen of Swords. Bottom of the deck, Seven of Wands. Ya itu tadi ya, kalau kalian sudah terbeban gitu ya, pasang boundaries katanya semesta gitu ya. Pasang boundaries dalam artian di sini kalau itu yang memberi beban adalah diri kalian sendiri, ya kalian harus memasang batasan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan over indulgence. Di sini ya, jangan terlalu berlebihan. Gitu ya. Jadi batasi diri sendiri. Jadi intinya di sini ada orang yang sedang di protective bubble gitu ya, dia meditasi dan di sini banyak serangan wands gitu ya. Tapi wands itu tidak sampai ke dia. Ya dengan adanya energi Seven of Wands di sini. Lalu kemudian semesta juga bilang ya itu tidak nyata ya dengan adanya energi Eight of Swords itu, beban itu cuma di pikiran kalian sendiri. Intinya kalau kalian mau mengkomunikasikan ini beban itu apapun itu tentunya nanti akan ada yang membantu gitu ya. Nanti akan ada yang membantu kalian dan kalian bisa terlepas dari beban ini. Meskipun lah beban ini adalah ikatan itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian semesta juga bilang Ace of Pentacles. Di sini semesta yang memberikan rezeki berupa siapapun orangnya ini yang berusaha untuk mau mendengarkan kalian teman-teman Sagittarius ya. Tentunya gini ya teman-teman, ketika kita mendapatkan hadiah dari seseorang lalu kita tolak itu tentunya yaitu tidak seharusnya terjadi ya, tidak etis gitu ya. Jadi intinya semesta memberi kalian hadiah orang ini itu supaya kalian mau meletakkan pikiran kalian, beban kalian itu gitu ya. Tapi kalau ternyata kalian tidak mau dibantu, kembali lagi ya, manifestasi energi, hati-hati. Semakin tenggelam kalian dalam kesedihan, maka semesta akan semakin sulit untuk membantu kalian dan semakin memahami bahwa yang kalian inginkan adalah kesedihan itu sendiri, bukan kebahagiaan gitu ya. Jadi hati-hati. Lalu kemudian di sini semesta juga bilang ya, kontemplasi ya, Queen of Swords di sini kontemplasi, pikirkan lagi di masa lalu apakah itu memang benar kesalahan kalian, kalau memang iya apakah perlu ini untuk dilarut-larut, dibuat berlarut-larut gitu ya dengan energi Queen of Swords di sini. Gitu ya. Jadi intinya pikirkan lagi teman-teman Sagittarius ya. Oke. Mari kita lihat dari monologi Oracle untuk teman-teman Sagittarius di sini. Ya itu tadi ya teman-teman Sagittarius ya, mulai Venus masuk ke Cancer tanggal 19 Mei itu waktu yang pas buat kita itu
eh, kalau mau curhat dengan orang-orang terdekat gitu ya, keluarga, teman, sahabat, itu tuh waktu yang tepat gitu ya. Dan kalian akan semakin terbeban kalau misalnya kalian tidak melampiaskan itu. Kembali lagi ya, Merkuri konjang Uranus, Merkuri setitik dengan Uranus, itu nanti otak kita itu akan semakin dibuat overthinking gitu ya. Dengan adanya energi 8 of Swords itu kan overthinking. Jadi dia terikat dengan pikirannya sendiri gitu ya. Notabene itu sebenarnya enggak ada gitu ya. Kalau dia mau enggak overthinking, mau bodoh amat gitu ya, ya bisa aja. Ya. Dan itu semakin dipikiri akan semakin membuat kalian stres, dan ya kalau tidak segera dilampiaskan ya jadinya pelariannya ke kecanduan ya, apapun itu ya bentuknya ya. Nah, itu manfaatkan tanggal 19 Mei ini untuk komunikasi ya. Komunikasi sama orang-orang terdekat. Nanti kalian akan dibantu ngomong kok sama semesta. Tanggal 20 Mei kita masuk ke ranahnya Gemini, di situ omongan-omongan itu akan lebih di fluid lagi ya, lebih diperlancar lagi, diperhalus lagi, jadi kalian tidak sampai untuk menyakiti hati siapapun itu yang kalian ajak curhat gitu ya. Oke. Let's split the deck. Bagi teman-teman Sagittarius ini, kalian mendapatkan New Moon in Capricorn. Ya, di sini your hard work is paying off. Kerja kerasmu terbayarkan, akan segera terbayarkan, gitu ya. Jadi intinya segera lepaskan apapun yang menjadi beban ini teman-teman Sagittarius ya. Segera lihat ke depan saja, fokus pada diri kalian, fokus pada apa yang kalian punya gitu ya. Nanti semesta sendiri itu yang akan memberikan rezekinya gitu ya. Dengan adanya your hard work, kerja kerasmu akan segera terbayar di sini ya. Lalu kemudian kita lihat dari Animal Spirit Oracle. Oke, untuk Sagittarius di sini kalian mendapatkan Elephant Spirit Greatness. Saya mendapatkan ada energi wisdom ya di sini ya. Love is your strength, leadership is your path. Your wisdom inspires everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. Jadi di sini intinya kalian diminta untuk memimpin diri kalian sendiri ya. Dengan adanya leadership is your path. Gitu ya. Kekuatan cinta ada dalam diri kalian, dan kebijaksanaan itu sudah ada dalam diri kalian gitu ya. Dan kalian bisa akan melalui semua ini ya, apapun itu ya. Oke. Sekian pesan-pesan saya dan semesta untuk kali ini teman-teman Sagittarius ya. Terima kasih sudah mau berkunjung, terima kasih atas komen, like, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Sagittarius yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Sagittarius. Terima kasih, salam satu semesta.